Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PPDB 2023 nih, yang semakin hari semakin dekat ya. Semakin hari waktu pelaksanaannya juga semakin mepet ya. Katanya sih dengar sih kemungkinan nanti di bulan Mei baru running ya. Jadi nanti untuk PPDB ini tuh sama seperti PPDB di tahun 2022 kemarin, ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu ya. Mulai dari prapendaftaran untuk yang bersekolah di luar DKI, berkakak DKI dan ingin melanjutkan sekolahnya di DKI, ataupun yang lulusan tahun kemarin yang belum sekolah atau putus sekolah 2 tahun ke belakang itu masih bisa untuk melakukan pendaftaran sekolah melalui PPDB prapendaftaran. Kemudian nanti yang kedua adalah pembuatan akun. Nah, baru yang ketiga adalah pemilihan sekolah. Jadi di sekarang kemungkinan nanti akan dipisah ya, pembuatan akun dan pemilihan sekolah. Jadi nanti dibuka dulu pembuatan akun baru pemilihan sekolah. Nah, pembuatan akun ini biasanya jedanya 1 bulan dibarengin dengan prapendaftaran. Makanya jangan sampai keliru nih untuk para warga sekolah. Bedakan mana prapendaftaran, mana pembuatan akun. Prapendaftaran itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya, silakan cek dan disimak ya. Sementara untuk yang pembuatan akun ini adalah untuk yang reguler. Jadi nanti dari pembuatan kalau yang reguler dia tinggal pembuatan akun aja nih ya, nggak perlu melakukan prapendaftaran. Artinya siapa yang ya tidak perlu melakukan prapendaftaran adalah para warga yang memang ber-KK DKI ya, kemudian berdomisili di DKI Jakarta, bersekolah di DKI Jakarta. Dia tidak perlu melakukan prapendaftaran, langsung saja melakukan pendaftaran akun ya. Setelah pendaftaran akun ditunggu nanti baru bisa melakukan pemilihan sekolah di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk para warga yang tadi disebutkan itu, selain itu tidak perlu melakukan prapendaftaran. Prapendaftaran hanya dilakukan untuk warga-warga seperti yang memiliki KK DKI namun sekolahnya di luar dan ingin kembali sekolah di DKI, itu melakukan prapendaftarannya. Selebihnya tidak ya. Jadi di video kali ini Mas Eka akan membagikan informasinya untuk apakah bisa nih Mas Eka bersekolah tinggalnya di Jakarta Barat tapi pengen bersekolah di Jakarta Utara, atau tinggalnya di Jakarta Barat tapi pengen sekolah di Jakarta Selatan, atau tinggalnya di Jakarta Selatan pengen tinggal di Jakarta Timur, atau sekolah tinggalnya di Jakarta Barat pengen sekolahnya di Jakarta Pusat. Nah, terutama untuk para warga yang memang berada di perbatasan-perbatasan kota DKI Jakarta ya. Kan DKI Jakarta itu memiliki 5 kota ya. Pertama ada 5 kota administrasi. Pertama Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu ya. Apakah yang tinggal di perbatasan-perbatasan kota ini seperti perbatasan kota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan misalnya gitu, atau Jakarta Barat dengan Jakarta Utara, atau Jakarta Utara dengan Jakarta Timur, atau Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan, atau Jakarta Pusat dengan Jakarta Barat gitu. Apakah itu mereka bisa saling lempar kota atau masuk dari sekolah di kota A tinggalnya di kota B gitu kan. Misalkan tinggal di kota B Jakarta Barat, dia masuk di kota Jakarta Pusat, apakah bisa? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka ini, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini. Karena di Telegram biasanya Mas Eka akan membagikan informasi-informasi seputaran tentang KJP, KJMU, BPMS, PIP, dan PPDB juga pastinya ya. Oke, yuk langsung kita bahas. Apakah bisa Mas Eka nih, anak saya tinggalnya di Jakarta Barat tapi saya pengen sekolahnya di Jakarta Utara gitu loh. Apakah bisa? Atau anak saya tinggal di Jakarta Barat, saya pengen sekolahnya di Jakarta Selatan, apakah bisa? Bisa. Loh, kok bisa Mas Eka? Kan katanya ambil zona yang paling terdekat gitu kan. Kan nggak mungkin katanya beda kota gitu kan. Saya ambil zona loh. Ini khusus untuk, terutama untuk yang di SD nih ya, di SD dan juga mungkin nanti SMP ya. SMP juga demikian. Kalau SMA kan jaraknya mungkin agak lebih jauh lagi itu ya. Jaraknya karena SMA dan SMK itu mainnya zonanya agak lebih jauh tuh ya. Ruang lingkupnya agak lebih luas lagi. Sementara kalau SD dan SMP ruang lingkupnya kecil gitu, maksudnya tingkat RT, RW, terus kelurahan, hanya itu aja tuh ruang lingkupnya. Sementara kalau yang SMA itu kecamatan, kalau tidak salah kecamatan, bahkan bisa antar kota juga tuh ya. Antar kotanya dalam artian di perbatasan ya. Contohnya seperti ini, di Jakarta Barat dengan Jakarta Utara perbatasannya Jelambar ya.
itu untuk warga Jelambar ya, dan yang ada di Penjaringan. Nah itu perbatasan tuh ya, dia hanya dipisahkan oleh kali atau warga Kapuk Cengkareng dengan Kapuk Muara tuh ya. Nah itu hanya dipisahkan oleh jalan. Nah ini kan berdekatan nih, yang dari Jakarta Barat bisa ke Jakarta Utara, yang dari Jakarta Utara bisa ke Jakarta Barat, terutama wilayah di Kapuk tuh. Di Kapuk itu banyak ini ya, banyak sekolah SD-nya. Kemudian yang mungkin di situ di daya tampungnya tidak terpenuhi, tapi dia masih bisa masuk ke Jakarta Utara tuh, nggak apa-apa, itu bisa yang di perbatasan seperti itu. Jadi dia namanya arsiran. Jadi di sini A, di sini B, nah di tengah-tengahnya ini dia bisa masuk nih, dia yang mencakup di tengah ini. Setengah di sini bisa masuk ke sini, yang di sini bisa masuk ke sini. Karena dia berada di perbatasan yang ruang lingkupnya mungkin masih tercover gitu kan, sama kayak di daerah Mangga Besar ya, Taman Sari di sana. Nah itu juga hanya dipisah oleh kali ya, pembatas rel kereta itu sebelah kanan Jakarta Barat, sebelah kiri udah Jakarta Pusat. Nah banyak yang dari Jakarta Barat bersekolah di Jakarta Pusat, atau sebaliknya dari Jakarta Pusat bersekolah di Jakarta Barat. Itu nggak apa-apa karena zonanya memang berhimpitan dan dipisah hanya sedikit aja gitu kan. Nah itu kemungkinan besarnya bisa, karena di tahun kemarin itu banyak yang seperti itu. Contohnya kayak di kemarin itu di Jakarta Barat ya, di Jelambar Aladin, Jelambar seberang sana dengan Pejagalan. Ternyata yang dari Pejagalan bisa sekolah di Jelambar, bahkan sampai di Kelurahan Angke ya, Angke Jakarta Barat. Begitu juga yang di Jelambar, dia bisa ngambil di Kelurahan Pejagalan maupun di Kelurahan Penjaringan kalau tidak salah, masih kena tuh. Jadi perbatasan seperti itu juga masih bisa dapat tuh ya. Atau yang kemarin juga di Jakarta Pusat, dia tinggalnya di Taman Sari, di Mangga Besar, kemudian dia sekolahnya di yaitu di daerah Taman Sari situ. Taman Sari kan masuknya Jakarta Barat ya, kalau Mangga Besar masuknya ke Jakarta Pusat. Dia tinggal di Jakarta Pusat, di Mangga Besar, dia ngambilnya di Taman Sari, sekolah Taman Sari situ ya. Jadi bisa, karena memang ruang lingkupnya arsiran bisa. Begitu juga dengan yang SMP ya. Nah, yang SMP ini mungkin nanti plottingnya bisa dilihat zonanya itu di peta Jakarta 1 yang sekarang udah bisa dilihat. Namun kita nggak tahu nih apakah zonanya itu sudah bisa dipastikan atau belum gitu. Karena kalau untuk dilihat aja bisa, tapi kalau untuk plottingnya masih kurang tahu, karena sampai dengan saat ini pembagian zona dari dinas pendidikannya juga belum keluar ya. Biasanya di situ ada keputusan dari gubernur, pembagian zona PPDB-nya sudah ada. Nah ini sampai dengan saat ini belum ada, mungkin nanti menunggu sosialisasi PPDB-nya berlangsung. Mungkin saat ini masih diolah atau masih melakukan koordinasi ya, agar tidak terjadi pembagian zona yang tidak merata gitu. Pembagian zona yang tidak merata itu bagaimana? Misalkan seharusnya kayak tadi gitu kan, dia cuma dibelah jalan doang, Jakarta Barat Jakarta Pusat, padahal rumahnya sangat-sangat dekat gitu kan. Di sini sekolah, di sini jalan pemisah, di sini rumahnya gitu kan, tinggal nyebrang nyampe tuh. Tapi dianggapnya di sini zona 3, padahal dia masuknya harusnya zona 1 kan, lebih dekat dari rumahnya gitu kan. Nah ini yang sedang diolah, mudah-mudahan bisa mengcover semua keinginan warga DKI Jakarta ya, terutama yang ingin bersekolah di DKI Jakarta dengan melalui jalur zonasi gitu kan. Karena di zonasi ini memang agak pelik ya. Di DKI itu tidak menggunakan ukuran jarak rumah gitu kan. Kalau mungkin kota-kota yang lain menggunakan ukuran jarak rumah, tapi kalau di DKI tidak menggunakan ukuran jarak rumah karena terlalu crowded gitu ya. Crowdednya apa? Misalkan dari satu sekolah nih ke rumah yang lainnya, nah ini kan masuk gang gitu ya, terus agak sulit gitu. Jadi yang Mas Eka tahu itu dari beberapa tahun kemarin dia menggunakan jumlah populasi atau banyaknya warga deh kalau tidak salah ya. Tapi yang tahun ini nggak tahu nih menggunakan metode yang apa. Apakah menggunakan jarak seperti kota-kota yang lainnya, misalkan dilihat jarak dari satu rumah ke jarak sekolahnya berapa kilometer atau berapa meter. Kalau sekolah yang lain dia melihat jarak seperti itu, ukuran jarak seperti itu. Kalau di DKI Jakarta masih kurang begitu paham untuk metode itunya menggunakan metode yang apa gitu ya. Dan mudah-mudahan mau metode apapun itu, yang penting terbaik untuk para warga masyarakatnya bisa dilayani dan bisa tercover lah semuanya, baik yang memang zona 1, zona 2 dan zona 3 gitu kan, itu bisa masuk semua. Karena banyak yang khawatir dia berada di zona 3. Sebenarnya nggak perlu khawatir dia berada di zona 3 ketika di zona 1-nya itu nggak ada, zona 2 itu nggak ada, ya dia pasti masuk kan di zona 3.
Wah, nggak mungkin Mas Eka, mungkin aja contohnya kayak begini, sekolah yang berada di ruang lingkupnya pertokoan atau perkantoran. Misalkan kayak di daerah Pasar Baru lah, seperti itu ya. Itu kan kebanyakan kan bukan penduduk asli ya, sekolah-sekolah yang ada warga zona satunya gitu kan. Itu banyak kan toko, kemudian kios, kemudian ruko-ruko untuk bisnis gitu ya. Itu kan nggak dihuni oleh warganya gitu kan, dia hanya untuk bisnis aja gitu, dia hanya untuk berniaga aja. Otomatis zona satunya nggak ada yang mengisi, kemungkinan besar yang mengisi adalah zona 2 dan zona 3. Nah, yang di zona 2 kalau memang zona 1 zona 2 nya ini juga sama gitu kan, yang mengisi bisnis ruko, kemudian tempat-tempat niaga bisnis itu, ya pasti zona 3 nih yang akan tertarik masuk gitu. Makanya ya pandai-pandailah melihat lihat sekolahnya. Mas Eka kalau di video sebelum itu Mas Eka kasih tips ya, atau triksnya, yaitu di list dulu nih ya, zona 1 kira-kira ada sekolahnya apa aja, zona 2 sekolahnya apa aja, zona 3 sekolahnya apa aja. Jadi nanti dari situ teman-teman atau para warga sekolah udah bisa mapping, udah bisa tahu, oh saya zona 1 ada sekolahnya sekian, oh zona 2 sekian, zona 3 sekian, oh peluang saya lebih besar di zona ini nih gitu kan. Oh ini sekolah ini tidak ada masuk zonanya. Nah, untuk melihat zonanya nanti bisa dilihat di WPPDB-nya juga ya, mungkin nanti akan muncul juga, dan nanti Mas Eka akan bagikan juga plotting zonanya ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan untuk info PPDB tahun 2023 ini, dimana mungkin teman-teman yang masih pada bingung kemarin itu, wah saya tinggal di Jakarta Barat pengen sekolah di Jakarta Utara, bisa nggak ya? Bisa ya, selama sekolah, intinya adalah selama tempat tinggal teman-teman dengan sekolah itu mungkin beda kota tapi beririsan ya, di perbatasan kota gitu kan. Beda halnya dengan yang beda kota beda provinsi, misalkan kayak provinsi DKI Jakarta dengan provinsi Banten gitu kan, atau provinsi DKI Jakarta dengan provinsi Jawa Barat. Biasanya kita beririsan dengan Depok, Tangerang, kemudian Bekasi ya. Apakah itu bisa Mas Eka yang dari luar itu mau masuk ke DKI Jakarta? Itu simak di video Mas Eka sebelumnya, itu sudah Mas Eka bahas juga ya, apakah bisa nih warga DKI Jakarta non DKI bisa masuk ke DKI Jakarta. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru lagi seputaran tentang PPDB kepada para warga sekolah. Seperti biasa, bisa dibagikan video ini kepada para warga lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.